Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mam? Mudah-mudahan Mam semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah aku masih bisa sharing kegiatan aku bareng Mam. Mudah-mudahan di video ini ada manfaat yang bisa diambil dan bisa dipakai untuk kehidupan di rumah. Terima kasih buat Mams yang udah ngeklik video ini. Mudah-mudahan suka dengan videonya. Nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip ya. Dan juga dukung terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya, serta tekan tombol lonceng biar dapat notifikasi waktu aku update video. Di video kali ini aku mau bersih-bersih kulkas dulu karena kulkas aku tuh udah kotor banget. Dan juga ini udah jadwalnya belanja mingguan. Jadi sebelum aku belanja mingguan, aku mau bersihin dulu kulkasnya. Jadi nanti kalau misalnya barang-barang yang baru udah masuk, kulkasnya udah dalam keadaan bersih. Sambil aku bersih-bersih kulkas, aku mau sharing 5 solusi masak cepat untuk mempersingkat waktu berada di dapur. Dan ini tuh cocok banget diterapkan untuk para IRT yang tanpa ART. Nah, yang pertama yaitu tentukan ide menu masakan. Untuk mempersingkat waktu, ada baiknya Mams atau bunda-bunda menentukan ide menu masakan terlebih dahulu. Bisa dengan cara membuat meal plan atau membuat daftar menu favorit keluarga di rumah. Nah, ini yang selalu aku lakukan ya. Jadi aku tuh sekali seminggu itu aku selalu sempatkan 1 hari buat mikirin menu apa yang mau aku masak di minggu depan. Nah, jadi kalau menu-menu yang untuk di minggu depan itu selalu aku prepare di minggu ini. Jadi itu selalu aku buat ya. Walaupun kadang aku nggak posting, jadi aku selalu buat di setiap minggunya. Itu juga cara aku mempermudah mempersingkat waktu maksudnya ya. Cara aku mempersingkat waktu untuk memasak di dapur. Yang kedua, pilih resep yang paling praktis. Walaupun Mams atau bunda-bunda sudah menentukan atau sudah menyiapkan menu yang akan dimasak besok pagi, itu tuh kadang belum tentu ya menu yang kita pilih itu adalah menu yang praktis atau menu yang gampang banget buat kita masak. Kalau misalnya Mams yang full di rumah itu mungkin punya banyak waktu untuk memasak. Tapi kalau misalnya Mams yang pekerja itu mungkin punya sedikit waktu atau waktu yang singkat banget ya. Jadi kalau misalnya Mams tetap pengen masak di rumah, jadi aku saranin tetap harus masak ya, karena kita yang paling tahu makanan apa sih yang baik untuk keluarga kita. Jadi kalau misalnya Mams yang pekerja itu bisa memilih menu makanan yang praktis. Jadi kayak misalnya yang praktis itu maksud aku begini ya. Jadi kalau misalnya pengen menunya hari ini tuh kayak ayam goreng gitu ya. Jadi kalau misalnya ayam goreng, Mams itu kayak udah nyiapin ayamnya itu udah dimarinasi. Jadi waktu mau makan itu tinggal digoreng-goreng aja dan tetap hangat ya. Jadi aku selalu bikin kayak gitu. Kalau misalnya aku bikin ayam goreng itu selalu dimarinasi dari malam harinya atau paginya. Jadi waktu siang aku mau makan, anak-anakku mau makan, itu tinggal aku goreng aja. Dan itu ayamnya tetap segar, masih enak, maksudnya masih hangat, dan itu juga tetap udah enak karena udah dimarinasi. Yang ketiga, siapkan bahan-bahan. Setelah menentukan ide menu masakan, maka Mams dan bunda-bunda akan lebih mudah untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan dipakai. Dan menu-menu ini ada baiknya dipersiapkan di malam hari. Nah, tapi kalau misalnya Mams dan bunda-bunda itu udah nyiapkan food prep di setiap minggunya, itu bakal lebih mempermudah ya menurut aku. Tapi kalau misalnya kayak aku kan bawang nggak aku kupas ya, atau mungkin Mams atau bunda-bunda itu udah ada yang dikupas bawangnya. Jadi kalau misalnya mau masak tinggal comot-comot aja. Kayak aku tuh kan bawangnya belum dikupas ya, jadi aku selalu nyiapin bahan-bahan malam gitu. Bisa jadi kayak karena aku bukan ibu pekerja, jadi aku nyiapin itu di pagi hari waktu aku memang bener-bener udah mau diproses atau udah mau masak. Yang keempat, multitasking. Multitasking di sini maksudnya kalau misalnya kita lagi masak nih ya, kalau misalnya kita lagi manasin minyak misalnya, itu aku bisa nyambil kayak motong bawang atau ngeblender cabe atau mungkin ngebersihin ikan atau udang atau lauk yang bakal aku proses hari itu. Jadi kita bisa
kayak lebih mempersingkat waktu gitu ya. Jadi maksudnya multitasking di sini sambil mengerjakan yang lain, kita bisa sambil mengerjakan pekerjaan yang lain juga. Jadi disambil-sambil gitu. Nah kayak aku juga biar cepet semua kerjaan aku pakai 2 tungkunya. Jadi misalnya yang di tungku ini aku pakai untuk goreng-gorengan, atau mungkin yang untuk masakan untuk anak-anakku, di tungku yang sebelahnya aku pakai untuk masakan yang aku dan Pak Su pakai untuk aku dan Pak Su makan. Jadi tuh aku pakai dua-duanya biar waktu masakku lebih cepat, terus juga kegiatan di dapur itu lebih singkat ya, jadi nggak lama-lama gitu di dapur. Dan dapur juga kalau misalnya udah siap semuanya, kalau selesai semua tepat waktu, dapur itu cepet banget bersihnya. Jadi sambil selesain semuanya, kerjain semuanya, jadi kayak aku sambil masak sambil nunggu mateng. Misalnya aku lagi goreng tempe nih, aku sambil nungguin tempenya mateng, aku bisa sambil cuci piring. Nah begitu deh, pokoknya seperti itu. Dan aku yakin mams dan bunda-bunda itu paling hebat deh kalau yang untuk urusan rumah tangga ya. Dan yang terakhir yaitu buatlah food prep di setiap minggunya. Nah ini yang aku bilang tadi ya. Jadi kalau misalnya untuk mempermudah dan mempersingkat waktu kita itu di dapur gitu ya, itu disiapin aja food prepnya. Jadi kayak misalnya nih, aku pernah lihat beberapa moms kreator itu selalu bikin meal prep gitu ya. Jadi dalam satu hari itu misalnya dalam Senin itu udah disiapin nih menu-menu yang mau dimasak hari Senin apa aja, bahan-bahannya apa aja, itu udah disiapin semuanya. Jadi itu lebih mempercepat waktu ya menurut aku. Cuman aku sendiri belum bisa membuat meal prep itu karena memang aku kan belanjanya itu di weekend ya. Jadi aku tuh kalau udah weekend udah belanja mingguan itu aku cuman bisa nyempetin buat food prep aja. Karena weekend itu menurut aku dan Pak Su itu memang benar-benar quality time kita buat kita sama anak-anak. Jadi memang aku full ya. Jadi kalau misalnya cuma masak ya udah aku buru-buru masak gitu, udah cepet-cepetan masaknya. Jadi biar bisa main sama anak-anak, atau mungkin kita pengen jalan-jalan cuma sekedar jalan-jalan aja gitu sama anak-anak. Jadi pengen yang begitu aja sih, nggak ada yang istimewa sih sebenarnya di weekend aku dan di keluarga itu nggak ada yang spesial. Cuman ya memang itu tadi, kalau di weekend itu kami memang memilih untuk quality time. Jadi makanya aku jarang masak di weekend, karena memang kita tuh sebagian besar hari kita itu kegiatan kita itu di luar, nggak di dalam rumah. Nah itu tadi 5 solusi supaya moms itu bisa waktunya tuh lebih singkat di dapur ya. Jadi diusahakan aja. Jadi kalau aku itu pagi-pagi khusus untuk di dapur aja gitu. Kalau misalnya udah siang atau udah selesai waktu maksudnya udah Pak sudah berangkat kerja, si abang udah berangkat sekolah, jadi itu aku full untuk ngerjain di bagian yang lain, entah itu di kamar, entah itu di ruang tamu. Jadi aku full ngerjain yang di bagian lain, gak di dapur lagi, karena pagi-pagi aku udah beresin di bagian dapur. Untuk masakan, bekal dan lain-lain itu pagi udah beres semua. Cucian piring juga udah aku beresin. Nanti kalau udah makan siang tinggal beresin cucian piring yang ada yang di waktu makan siang. Nah itu bakal aku bersihkan atau bakal aku cuci di malam hari atau sore harinya, sesempatnya aku aja. Nah ini ternyata aku udah selesai juga food prepnya, udah beres semua, bahan-bahan masakan aku udah kelar, udah rapi, udah bersih juga. Dan kulkas tadi juga udah bersih, tinggal aku simpan aja di dalam kulkas dan aku tutupin. Tetap ya jangan lupa dilapisi dengan tisu. Itu penting banget ya menurut aku, biar bahan makanan kita itu lebih awet, tahan lama. Nah ini lanjut aku mau bersihin lauk pauknya. Jadi ini nggak banyak banget karena di minggu kemarin masih banyak stok. Karena di rumah untuk minggu ini ya, maksudnya di minggu ini aku belanja itu Pak Su seminggu nggak di rumah. Jadi memang bener ya menu-menunya itu kayak aku sama anak-anak tuh makan yang simpel-simpel aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada Pak Su ya udah aku pasti masak yang bervariasi. Jadi biar Pak Sunya itu nggak bosan. Jadi kayak anak-anak itu paling aku stokin, aku standby-kan ayam-ayam yang sudah dimarinasi. Kalau misalnya anak-anak pengen makan, aku tinggal goreng-goreng aja.
Nah ini aku udah lama banget beli ikan mata besar ini. Aku pengen rencananya ini pengen aku bakar. Tapi next nanti kalau misalnya aku berubah pikiran, aku bakal ngerubah menu masakannya. Semua masakannya atau lauk pauknya udah selesai, udah beres, udah bersih, tinggal dirapiin di dalam freezer. By the way, belanjaan aku minggu ini tuh lumayan ya, nggak banyak, paling cuman nggak nyampe 200 deh aku rasa. Dan ini tuh hemat banget. Nah ini aku tinggal rapikan ke dalam kulkas semua bahan-bahannya. Nah ini kulkasnya udah bersih ya, selain udah enak banget dilihat, juga udah rapi gini, jadi kayaknya lowongnya tuh banyak ya, banyak space gitu jadinya. Terus itu tadi Pak Su pagi-pagi ngajakin beli air kelapa karena beliau tuh lagi nggak enak badan. Jadi maksudnya kalau beli air kelapa tuh biar panasnya keluar gitu ya. Jadi nih udah mulai dirapiin, dia aku masukin semuanya di dalam kulkas, sudah semuanya udah rapi. Kulkas udah bersih, bahan-bahan makanan udah selesai semua, rumah juga udah bersih, saatnya aku untuk istirahat. Tapi sebelum itu bersihin dulu ya cucian piringnya, biar nanti kalau sisa-sisaan nyuci ikan dan lauk pauk tadi itu tuh nggak meninggalkan bau, jadi harus langsung dibersihin. Nah ini kayak di saringan ini aku langsung bersihin karena ada sisa-sisa gitu ya, jadi harus dibersihin. Dan ini aku cuci juga wastafelnya, karena aku paling sebel ya kalau misalnya habis nyuci lauk pauk itu suka ada lalat. Aduh aku paling sebel banget, karena kadang anak-anakku tuh suka habis makan apa gitu, makanannya tuh kebuka gitu, jadi takutnya dihinggapin lalat dan itu nggak bisa lagi dimakan. Oke mam, sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan video ini ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.